Halo, perkenalkan nama saya Enita Cindi dari kelas 12 MIPA 4, absen 9. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu iptek. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan iptek. Kalian semua sudah tahu belum? Pengertian iptek adalah ilmu teknologi yang mempelajari perkembangan ilmu teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Dalam perkembangan global, ilmu pengetahuan dan teknologi berjalan beriringan membentuk sebuah kemajuan. Ilmu pengetahuan adalah studi tentang alam dan perilaku dunia fisik dan alam melalui metode ilmiah. Teknologi adalah kumpulan teknik dan proses yang digunakan dalam produksi barang atau jasa, pencapaian tujuan seperti penyelidikan ilmiah. Teknologi mengacu pada metode sistem dan perangkat yang merupakan hasil dari pengetahuan ilmiah yang digunakan untuk tujuan praktis. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian iptek, selanjutnya kita akan masuk dengan tujuan iptek. Tujuan iptek adalah mempermudah komunikasi. Waktu yang digunakan lebih efisien dapat membantu manusia dalam membangun kehidupan manusia. Yang dimaksud adalah kemajuan iptek sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Seperti saat kita ingin menelpon atau berkirim pesan, itu tidak akan menyulitkan manusia. Di zaman sekarang, alat-alat komunikasi sudah modern dan tidak ada kirim surat menyurat karena hanya membutuhkan data, hanya membutuhkan pulsa, kita sudah bisa berkabar dan berkomunikasi kepada orang yang jauh. Kita bisa mengirim pesan itu melalui handphone, melalui email, melalui alat komunikasi yang lainnya. Seperti contoh gambar di atas yang saya berikan. Setelah sudah mengetahui tujuan dari iptek, sekarang kita harus mengetahui apa itu manfaat iptek bagi kehidupan. Manfaat iptek yaitu bisa memperluas jaringan di berbagai aspek kehidupan. Penghidupan produk teknologi lebih ekonomis karena dapat menghemat waktu. Komunikasi bisa dilakukan tanpa batas dan jarak. Iptek juga bisa mendukung adanya bisnis yang dijalankan oleh manusia. Kehidupan manusia akan menjadi lebih maju. Dan dengan karena adanya iptek, kehidupan manusia akan menjadi lebih mudah. Hal ini karena adanya kemajuan dari iptek. Gambar di samping adalah contoh gambar kemajuan dari iptek yang dimana semuanya serba mudah dan serba bisa. Di saat kita ingin berkomunikasi dengan orang yang jauh dari kita, kita bisa berkomunikasi melalui handphone, komputer, tablet, or yang lainnya. Intinya, saat kemajuan iptek mulai maju, maka alat-alat komunikasi akan lebih makin berkembang. Selain itu, iptek juga memiliki dampak positif. Yang pertama, inovasi dunia pendidikan semakin berkembang. Kedua, sistem administrasi pendidikan berkembang. Ketiga, muncul metode pembelajaran baru. Keempat, perpustakaan online. Dan kelima adalah berbagi hasil penelitian. Iptek juga memiliki dampak negatif, yaitu 1. Kecanduan dalam bermain HP. 2. Meningkatnya penipuan online. Ketiga, video porno tersebar di kalangan anak-anak. Dan keempat adalah pembohongan publik yang merajalela. Gambar di samping adalah contoh penyuapan, bisa jadi contoh korupsi, yang dimana hanya bisa dilakukan oleh para petinggi-petinggi yang memiliki jabatan tinggi di atas pundaknya. Iptek sendiri juga memiliki 4 macam bidang, yaitu pertama, iptek aspek politik. Kedua, iptek aspek ekonomi. Ketiga, iptek aspek sosial budaya. Dan yang terakhir adalah iptek aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Iptek di bidang politik juga memiliki banyak dampak negatif dan positif dari pengertiannya. Iptek di bidang politik juga memiliki kelebihan. Contoh saja, dulu saat ingin ada pemungutan suara, kita harus berangkat ke TPS. Tetapi karena adanya kemajuan teknologi, saat ingin memungut suara bisa melalui handphone saja. Tetapi dampak negatif juga besar. Korupsi juga bisa dilakukan di media sosial seperti penipuan uang.
Yang kedua, ada iptek di bidang ekonomi. Iptek di bidang ekonomi sangat membantu, terlebih lagi saat masa pandemi. Contohnya, di saat kita ingin berbelanja, sudah ada market yang bisa mengantar ke rumah, contoh Shopee, Lazada, dan sebagainya. Saat pembelajaran juga di saat kita ingin mencari suatu jawaban, kita bisa langsung mencari di Google. Bisa mengirim surat lamaran melalui email, dan masih banyak manfaat atau dampak iptek dalam ekonomi. Gambar di samping adalah contoh berbelanja di market shop. Kalian bisa melihat sendiri bagaimana cara pembelanjaan di market shop. Yang ketiga, ada iptek dalam aspek sosial budaya. Iptek, aspek sosial budaya, kemajuan teknologi dan informasi juga semakin canggih, dan alat-alat komunikasi juga sudah modern. Walaupun seperti itu, kita juga harus selektif dalam pemilihan. Contohnya, memilih pertemanan dari luar dengan benar. Yang kedua, selektif dengan orang baru. Ketiga, memilih budaya yang mengajarkan kebenaran. Contoh gambar di samping adalah contoh iptek di bidang sosial budaya dalam pemilihan teman. Dalam pemilihan teman juga kita harus selektif, apalagi kita mempunyai teman yang berasal dari luar negeri dan memiliki budaya yang berbeda dengan kita. Yang terakhir, ada iptek dalam bidang hukum, keamanan, dan pertahanan. Iptek tersebut juga memiliki sisi positifnya, yaitu memperkuat pertahanan hingga mencegah terjadinya serangan informasi dari pihak yang memecah belah. Yang kedua, menciptakan kecerdasan buatan yang mampu memperkirakan terjadinya suatu serangan. Yang terakhir, meminimalisir hingga mencegah terjadinya kebocoran suatu informasi yang bisa menimbulkan konflik. Yang terakhir adalah contoh iptek di bidang hukum, pertahanan, dan keamanan. Seperti gambar samping, jika kita bersatu, tidak akan terjadi pemecah belah. Dan pemersatu pertahanan, hukum, dan keamanan harus dilindungi oleh kita sendiri. Baiklah, itu adalah hasil dari video saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.